untuk tes kesemataan itu biasanya dites ada lari, sit up, push up, dan yang terakhir dan yang keempat itu biasanya ada pull up. Nah, untuk informasinya di angkatan yang kemarin itu tidak ada pull up. Selamat datang di channel saya. Di kali ini saya bakal ngasih konten yang bertemakan tips dan trik. Ya, ini menurut pengalaman saya pribadi dan apa aja yang perlu kalian persiapkan. Jadi, bagi kalian yang sudah daftar di SCTD atau bahkan kalian mau daftar di SCTD, nanti kalian bakal menemui beberapa tes. Itu ada 6 tes. Ada 6 tes sampai kalian lolos menjadi taruna di SCTD. Nah, kali ini saya bakal bahas itu semua. Apa saja tesnya dan bagaimana tipsnya. Di tes tahapan pertama itu kalian akan menemui tes administrasi. Berkas-berkas yang sudah kalian masukkan itu akan difilter dan dicek kebenarannya dan kesesuaiannya dari pihak yang ngelola data kalian. Tips saya terkait berkas, jangan lupa untuk mengirimkan berkas yang benar-benar sudah memenuhi persyaratan. Contoh seperti yang kalian harus persiapkan itu misalnya kayak ijazah, transkrip nilai, sertifikat yang pernah kalian dapatkan di SMA maupun di SMK, itu harus kalian masukin. Untuk sertifikat itu menjadi nilai tambah bagi kalian. Itu menjadi nilai tambah bagi kalian dan itu sangat berpengaruh nantinya untuk kelolosan di tes administrasi ini. Oke, kita lanjut yang tes kedua. Tes kedua itu ada SKD. SKD itu seleksi kompetensi dasar. SKD ini bertujuan untuk menjadikan kalian sebagai calon PNS. Jadi setelah kalian lulus di SCTD itu kalian nggak perlu tes lagi CPNS. Jadi setelah kalian lulus, kalian sudah tinggal menunggu PNS kalian, SK PNS kalian, kayak gitu. Makanya diadakan SKD-nya itu di tahapan awal saat kalian masuk ke SCTD. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di SKD ini ada beberapa yang bakal diujikan. Yang pertama, TKD. TKD itu tes kompetensi dasar. Yang kedua, TIU. TIU itu tes intelijensi umum. Dan yang ketiga ada TWK. TWK di sini adalah tes karakteristik pribadi. Seperti kayak psikotes gitu kurang lebih. Lalu yang keempat ada tes wawasan kebangsaan. Nah, dari semua tes SKD ini, untuk tes PNS ini, itu setiap kriterianya itu memilih beberapa poin yang harus kalian tempuh. Contoh, misalkan TKD. Misalkan TKD itu minimal kalian harus dapat 70. Kalian harus minimal 70 dan harus lebih gitu. Setiap bidangnya, setiap ini punya nilai karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Nah, untuk tipsnya, saya menyarankan untuk tips TKD ini atau SKD ini, kalian bisa ikut bimbel, kalian bisa bimbel yang mungkin kalian percaya terkait untuk tes PNS, CPNS, atau bahkan misalkan kalian nggak mau bimbel, kalian bisa belajar mandiri. Kalian juga bisa beli bukunya CPNS yang paling terbaru, yang terpaling update itu biasanya ada di Gramedia dan itu banyak dijual.
di Gramedia. Kalian tinggal pilih yang terbagus yang mana. Tapi misalkan kalian nggak mau belajar sendiri atau nggak mau beli buku, ini opsi paling terakhir sih kalau menurut saya. Kalian bisa belajar melalui online. Kalian bisa cari aja, ketik soal CPNS, atau kalian juga bisa download aplikasinya di Play Store. Itu soal CPNS 2018 atau 2019 itu nanti ada. Cuman untuk yang ini saya tidak merekomendasikan karena yaitu mungkin saja kurang update dan banyak yang ngaco soal dan jawabannya mungkin. Jadi saya nggak terlalu merekomendasikan untuk yang ini. Lalu lanjut ke tahapan tes yang ketiga. Setelah kalian lulus di tes SKD, kalian akan lanjut ke tahapan ketiga, yaitu tes psikotes. Nah, tes psikotes ini ada 6 yang akan diuji buat teman-teman semua. Yang pertama itu tes logika aritmatika. Yang kedua tes warteg. Nah, tes warteg ini bukan gambar warteg atau apa ya. Tes warteg itu kita dikasih gambar garis. Nah, dari garis ini kita bisa mengaplikasikan gambar itu bisa berubah menjadi apa. Kayak gitu. Misalkan kita dikasih titik. Nah, titik ini dengan pemikiran kita bisa kita rubah jadi apa. Nah, itu kalian bisa pelajarin. Lalu ada tes menggambar pohon. Yang keempat, tes logika verbal. Yang kelima, tes menggambar orang. Dan yang keenam, tes Kraepelin atau tes Pauli. Nah, untuk tips dari saya, untuk tes psikotes ini, kalian bisa cek di Google atau di YouTube terkait tips dan triknya dari psikotes ini. Karena apa? Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek sendiri di YouTube. Oke, kita lanjut ke tes keempat. Tes TPA atau tes akademik. Nah, banyak nih teman-teman yang bertanya katanya, Kak minta contoh soal STD dong, akademiknya yang tahun lalu. Nah, itu mungkin semuanya nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa menginformasikan soalnya, karena saya sendiri pun saya nggak punya. Tapi saya punya tips dan trik buat kalian lulus. Yang pertama, itu pada saat tes kalian ada 3 bidang pelajaran yang akan diujikan pada tes TPA. Yang pertama itu ada matematika, fisika, dan juga bahasa Inggris. Nah, tips dari saya, pelajari semua bidang pelajaran itu, karena sepengetahuan saya pada saat itu ini berdasarkan pelajaran SMA kelas 10 atau 11. Jadi pelajaran dasar ya teman-teman. Jadi itu masih bisa kalian pelajarin, mau kalian sendiri, mau kalian sama teman-teman, pelajarin lagi itu semuanya. Dan menurut saya itu pasti bisa. Dan tes yang kelima, jika kalian sudah lolos ke tes TPA, kalian akan diarahkan untuk melakukan tes kesehatan. Nah, untuk tes yang kelima ini, tes kesehatan, nanti kalian bakal banyak dites fisik bagian luar dan tes bagian dalam. Bagian luar itu biasanya tinggi badan, berat badan, lalu mulai dari penglihatan, juga dicek misalkan ada varises atau tidak, dari gigi juga. Nah, untuk misalkan gigi itu ada yang bolong atau kurang bagus atau tidak rapih. Nah, untuk yang bolong itu saran saya untuk ditambal aja, kalau enggak dicopot kalau memang itu memungkinkan. Lalu misalkan ada mata yang minus atau apapun itu, saran saya sebelum kalian melakukan tes kesehatan di SCTD, kalian cek dulu mata kalian di dokter umum atau puskesmas.
atau dokter praktek lah. Itu kalian bisa tes dulu terkait buta warna, yang gambar-gambar itu kalian bisa tes dulu. Karena apa? Nanti itu bakal dites juga di SCTD. Nah, saran saya pribadi, kalian pelajarin gambar yang ibaratnya ya buta warna itulah. Kalian hafalin, dan juga kalian hafalin huruf-huruf yang ada yang bakal nanti dites. Contoh, misalkan dari kita posisi di sini, kita disuruh melihat huruf yang ada di sekitar 2 meter dari depan kita. Dari mulai huruf terbesar, sedang, kecil sampai dengan kecil itu nanti kita dites. Nah, saran saya itu kan pasti kemungkinan besar hurufnya itu sama, huruf yang paling bawah itu sama. Huruf yang paling bawah sama, nah kalian hafalin sebelum kalian tes di SCTD. Dan kalian nggak kebingungan karena kalian minus atau plus matanya gitu kan. Sebelum kalian melakukan tahapan tes kesehatan di SCTD, sebaiknya kalian menjaga pola kesehatan dan pola hidup. Yang artinya kalian harus tidur cukup pada waktunya, memperbanyak olahraga, stop dulu bagi teman-teman yang ngerokok, karena nanti akan dites juga, akan di ronsen juga paru-parunya dan segala macam. Jadi saran saya untuk tidak merokok dulu, perbanyak minum susu, olahraga yang terpasti, membersihkan diri, baik itu dari gigi, dari kuping, lubang kuping, kuku, dan segala macam. Kalian bersihkan dulu semuanya. Lalu perbanyak minum air putih, itu penting buat teman-teman, karena biar di dalam tubuh kalian itu sehat. Mungkin dari tips untuk kesehatan itu dulu. Lalu ini tes yang terakhir, tes kesemaptan dan wawancara. Nah, tes ini menentukan kalian, misalkan kesamapta dan wawancara kalian lolos, itu kalian bisa menjadi taruna di SCTD, dan kalian berhak mendapat tiket CPNS. Untuk tes kesemaptaan itu biasanya dites ada lari, sit up, push up, dan yang terakhir dan yang keempat itu biasanya ada pull up. Nah, untuk informasinya di angkatan yang kemarin itu tidak ada pull up. Nah, tapi di angkatan saya itu ada pull up. Nah, tidak ada salahnya untuk teman-teman itu belajar pull up, karena sewaktu-waktu kebijakan bisa berubah, nanti ada pull up lagi. Ya, ntar teman-teman nggak bisa, malah jadi bumerang sendiri buat teman-teman kan. Jadi saran saya belajar aja pull up kayak gitu. Nah, berapa sih waktu yang biasanya ditempuh untuk lari, sit up, push up gitu ya? Nah, lari sendiri biasanya kalau kita tesnya itu di lapangan bola, itu biasanya di lapangan sepak bola, biasanya 6 kali putaran dalam waktu 16 menit. Nah, misalkan sit up dalam 1 menit biasanya 34 atau 32. Untuk push up juga 32 atau 34 dalam 1 menit. Nah, nanti ini ada kesemaptan yang tambahan nih, salteran. Nah, salteran ini lari membentuk angka 8. Beberapa menit, kurang lebih kalian bisa dapat 6 menit juga lah, 6 putaran juga lah dalam salteran itu. Untuk yang terakhir di sini ada tes wawancara. Dari pengalaman saya untuk tes wawancara ini, biasanya kalian akan ditanya tujuan kalian, motivasi kalian, kenapa kalian masuk SCTD. Itu biasanya yang paling awal ditanya. Pada saat ditanya, alasan kamu masuk SCTD itu apa? Saya menjawab, tentang transportasi juga. Karena SCTD ini di bidang transportasi, nah, saya harus menjawab juga terkait transportasi, terkait apa yang saya ambil dan saya pilih jurusannya gitu. Contoh, saya misalkan ngambil jurusan D3 Perkeretaapian, karena selama saya berada di domisili saya, kota saya, itu kereta api
menjadi moda transportasi yang sangat digemari oleh masyarakat, diminati oleh masyarakat, menjadi transportasi moda yang sangat diminati mulai dari hari kerja sampai dengan weekend. Lalu, kenapa alasan saya masuk sini? Saya ingin memberikan dan mengembangkan sesuatu yang ada di perkereta-apian. Saya ingin merubah perkereta-apian yang tadinya kurang baik menjadi baik, menjadi alasan bagi masyarakat untuk selalu menjadi moda utama yang mereka naiki, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, memberikan tepat waktu kepada masyarakat. Saya ingin memberikan itu semua bagi masyarakat. Waktu itu saya menjawabnya seperti itu. Nah, nanti bisa kalian aplikasikan lagi dan jangan sama banget gitu. Nah, kalau saya pribadinya seperti itu. Lalu nanti mungkin kalian akan dites terkait hobi kalian, kegiatan yang kalian suka itu apa. Mungkin dari orang tuanya juga bakal ditanya atau apapun itu. Tergantung dari penguji yang akan mewawancara kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan, tips yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat. Semoga semuanya terbantu akan konten ini dan bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman juga semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share ya teman-teman. Karena dengan adanya teman-teman, saya juga semakin semangat untuk membuat kontennya, informasinya buat teman-teman itu menjadi lebih baik lagi, lebih tersampaikan lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sekali lagi. Thank you.